masuk. Iya, Bu. Ya, silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Nana ya? Iya, Bu. Ini dengan Nana yang kemarin menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini. Terima kasih Nana sudah datang. Nah, Nana, Ibu tuh sangat senang Nana bisa bertemu langsung dengan Ibu hari ini. Iya, Bu. Saya juga senang, Bu, bisa menghubungi Ibu hari ini. Bagaimana dengan kabarnya Nana? Puji Tuhan, kabar saya baik sih, Bu. Bagaimana dengan proses belajar di kelas? Apakah menyenangkan? Ya, begitulah, Bu. Tapi ya lumayan menyenangkan. Ibu mau nanya sama Nana, apakah Nana sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum, Bu. Hari ini baru yang pertama kali. Baiklah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit ya tentang apa sih arti dari konseling itu. Jadi apa itu, Bu? Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan konselor pada konseling. Nah, kalau kita di sekolah dari guru BK kepada anak muridnya seperti Ibu sekarang ini. Nah, tujuan kita konseling sekarang ini Nana, biar Nana itu mampu memecahkan masalah yang sedang Nana hadapi. Jadi Ibu sedikit menjelaskan terkait asas-asas yang ada dalam konseling tersebut. Nah, seperti adanya asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan juga kealihan. Nah, yang Nana sampaikan ini nanti ada asas kerahasiaan, di mana apa yang Nana sampaikan kepada Ibu itu hanya Nana dan Ibu saja yang mengetahuinya. Itu tidak akan bocor permasalahan yang Nana hadapi. Terus untuk asas kesukarelaan, artinya Nana datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Berikutnya ada asas keterbukaan. Nana bersedia untuk terbuka kepada Ibu dengan menceritakan permasalahan yang Nana hadapi. Bagaimana? Apakah Nana sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Berarti nanti apa yang kita bicarakan itu sifatnya rahasia ya, Bu? Ya, betul sekali Nana. Nah, pertemuan kali ini kita didasari oleh waktu. Nah, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, mari kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Begitu ya, Bu. Saya paham, Bu. Baik, tadi kan kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu permasalahan apa sih yang dihadapi Nana sehingga Nana datang ke ruangan BK ini? Sebenarnya saya merasa bingung, Bu. Mau cerita dari mana dulu. Soalnya akhir-akhir ini saya merasa sedikit stres, Bu. Kamu stres ya? Kamu stresnya itu setiap hari atau ada saat-saat tertentu? Kira-kira kamu stres itu apa sih yang terjadi pada tubuhmu atau pikiran yang kamu rasakan seperti apa? Sebenarnya saya sering sekali, Bu, dimarahin oleh guru-guru saya karena tidak mengerjakan tugas. Kayak rasanya tuh nggak enak banget gitu, Bu. Tadi kamu katakan kamu stres ya. Saya mengerti bahwa itu bisa sangat mengganggu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi tentang apa yang membuatmu merasa seperti itu? Apakah ada situasi tertentu yang sangat mengganggu pikiranmu? Sebenarnya saya tuh punya banyak waktu, Bu. Tapi saya lebih suka main game dan suka nonton drama Korea gitu, Bu. Soalnya seru. Jadi tugas saya tuh kadang kayak ketunda gitu, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, tugas yang kamu tidak kerjakan itu di mata pelajaran apa ya Nana? Apakah itu terjadi berulang? Atau bagaimana perasaanmu setelah dimarahi? Apa dampaknya ke hari-harimu? Atau apakah kejadian itu membuatmu menghindar dari pelajaran tertentu? Saya tuh kayak merasa nyamannya bermain gitu, Bu, dibanding kayak mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi kadang tuh
kayak saya tuh kejebak gitu Bu di antara kesenangan dan tanggung jawab. Terus saya tuh kayak ingin mengatur waktu gitu Bu supaya lebih baik dan bisa mengerjakan tugas. Tapi kadang kayak nggak bisa Bu. Oke. Tadi kamu mengatakan kamu stres karena tugas-tugasnya itu banyak. Kalau ibu boleh tahu mata pelajaran apa Nana? Mata pelajaran fisika Bu, saya tuh pusing banget Bu setiap mata pelajaran fisika, apalagi di kelasnya Ibu Santi. Di situ tuh kayak banyak banget Bu rumus-rumus yang rumit gitu, jadi saya stres gitulah Bu, karena tugasnya tuh banyak banget PR-nya yang diberikan. Ya. Setelah Ibu Santi memarahi kamu, apakah itu kejadiannya itu berulang? Beberapa kali sih iya Bu, jadi kayak saya merasa gimana gitu Bu. Bagaimana perasaanmu setelah dimarahi? Saya merasa sangat sedih Bu, kayak saya merasa kayak bodoh gitu Bu, karena kayak setiap kali mata pelajarannya Bu Santi itu saya bisa kurang memahami yang dijelaskan Bu Santi, padahal memang sebenarnya saya tuh butuh dijelaskan lagi gitulah Bu. Kalau cuma satu kali nggak langsung masuk ke otak Bu. Apakah ibu boleh tahu? Mungkin kalau dimarahin kan pasti biasanya ada dampaknya ya. Iya, Yang Bu. kamu kenal itu seperti apa ya dampaknya? Saya tuh kayak jadi males gitu Bu setiap mata pelajarannya Bu Santi, kayak saya tuh pengen nggak masuk gitu lah Bu, kayak males banget apalagi buat ngerjain tugas-tugasnya itu. Tapi kok semisal nggak dikerjain tuh jadinya numpuk Bu. Oh gitu. Biasanya tuh kalau dimarahin gitu, anak-anak tuh biasanya menghindar ya dari mata pelajaran yang dia nggak suka itu, yang dianggap nggak suka. Apakah kamu seperti itu? Iya Bu, saya sangat menghindari Kak. Saya tuh kadang kalau mata pelajarannya Bu Santi pas lagi kelas gitu Bu, saya tuh kayak kadang ke WC gitu Bu, kabur. Terus nanti kalau udah sekitar 20 menit saya baru masuk kelas lagi. Kalau enggak saya kabur ke kantin gitu Bu, bersama kayak teman-teman saya yang lain yang malas juga Bu. Ya. Ibu sangat paham. Mungkin kalau dimarahin guru seperti yang Bu Sinta itu pasti membuatmu merasa tidak enak atau tidak nyaman kan di kelas. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kamu untuk kamu tuh tidak mengerjakan tugas tersebut? Apakah ada faktor tertentu yang membuatmu sulit fokus? Sebenarnya saya sih buat mengerjakan tugas itu tuh kalau di rumah tuh banyak waktu sih Bu. Cuma kayak kadang tuh saya lebih suka main game Bu sama nonton drama Korea gitu Bu, soalnya seru banget. Oh, jadi kamu lebih suka memilih aktivitas yang menyenangkan daripada mengerjakan tugas ya Nana? Bagaimana sih perasaanmu tentang pilihan yang kamu buat itu? Apakah kamu merasa ada tekanan dari luar? Iya Bu, saya kayak merasa lebih nyaman gitu Bu untuk bermain game daripada kayak apa ngerjain tugas gitu. Terus tapi di sisi lain saya kayak kadang tuh merasa bersalah Bu, karena kayak saya tuh nggak bertanggung jawab atas sebagai siswa gitulah Bu, jadinya kayak tugas tuh numpuk. Terus kadang saya tuh kayak terjebak gitu Bu di antara kesenangan sama tanggung jawab. Kan saya senang banget Bu buat kayak maraton itu nonton drama Korea gitu Bu, jadi ketunda tugasnya. Itu wajar Nana. Banyak yang mengalami perasaan campur aduk seperti itu. Nah, tadi kan Nana mengatakan Nana lebih fokus ke aktivitas yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di sini ibu mau tanya, apakah Nana menyadari nggak sih konsekuensi yang Nana dapatkan itu seperti apa setelah Nana tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Sinta? Apa ya Bu? Saya bingung Bu. Mungkin prestasi Nana di kelas atau apa gitu, nilai Nana turun. Iya Bu, sebenarnya kayak nilai saya tuh jadi anjlok gitu Bu dari apa KKM rata-rata kemarin saya Bu, kayak
awalnya tuh kayak 80, 85 gitu Bu. Tapi karena saya sering menunda mengerjakan tugas, terus sering telat mengumpulkan tugas, kayak gitu terus jadi nilai saya tuh mempengaruhi Bu. Nilai saya kemarin terakhir di semester kemarin itu rata-ratanya cuma 70. Terus saya dimarahin juga Bu sama orang tua saya. Berarti konsekuensinya sangat besar ya Nana untuk diri Nana. Iya Bu. Apakah dengan terjadinya kebiasaan yang seperti itu Nana mau terus berlanjut ya? Enggak sih Bu, saya sebenarnya ingin berubah Bu, tapi kayak saya tuh bingung Bu, mau dari mana dulu dan caranya itu seperti apa. Soalnya susah banget Bu buat ngelawan rasa males gitu. Kalau ibu boleh tahu, apa sih yang paling kamu khawatirkan tentang masa depan akademikmu ke depannya? Kayak saya tuh takut Bu, gak bisa naik kelas. Terus saya takut nilai saya tuh makin buruk. Terus nanti saya nggak bisa diterima di PTN yang saya mau. Baik Nana, ibu mengerti. Ibu sangat memahami apa yang Nana ceritakan kepada ibu. Itu sebenarnya wajar. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Nah, mari kita coba menggunakan teknik manajemen waktu dan behavior contract. Di sini untuk membantu Nana. Apa pendapatmu Nana kalau Nana dan ibu membuat jadwal kegiatan yang mungkin lebih teratur untuk Nana? Wah, jadwal yang kayak gimana Bu itu? Saya kurang bisa mengerti Bu. Nah, itu jadwal itu sangat membantu Nana. Jadi dari Nana tuh bisa mengatur waktu Nana, mengatur aktivitas Nana seharian. Nana bisa mengerjakan tugasnya tanpa ada kendala apapun itu. Bagaimana Nana? Boleh sih Bu, saya mau mencoba. Siapa tahu nilai saya jadi lebih baik. Bagus, mari kita membuat jadwal harian yang jelas. Nah, di sini ibu mau nanya, berapa banyak waktu yang ingin Nana alokasikan untuk belajar dan bermain. Nah, di sini kita bisa mencari keseimbangan yang baik untuk Nana. Apa ya Bu? Waktu ya Bu? Iya. Waktunya itu ya banyak sih Bu, apalagi saya kan sekarang udah nggak ikut ekstrakurikuler, jadi waktunya makin banyak Bu. Cuma ya itu Bu, kalau saya pulang sekolah itu saya sukanya main game Bu. Jadi biasanya Nana pulang sekolahnya jam berapa? Terus tadi Nana sudah katakan kalau Nana biasanya lakukan aktivitas untuk bermain game. Nah, di situ apa saja yang Nana lakukan dari sore sampai malam selain aktivitas yang Nana sisihkan untuk bermain game? Saya biasanya pulangnya itu kalau sekolah jam 3 Bu. Jam 3. Iya Bu. Nah, Terus saya biasanya pulang sekolah itu main game Bu. Habis itu malamnya saya nonton drama Korea Bu. Oke. Kalau gitu kita sepakati Nana kan pulang sekolahnya jam 3. Bisanya Nana belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Untuk waktu belajarnya saja. Waktu belajar mungkin kayak jam 6 sampai jam 8 gitu sih Bu. Terus malamnya Oke. baru nonton drama Korea. Oke, jadi Nana bisanya belajar dari jam 6 sampai jam 8. Dan kemudian Nana ingin bermain game. Setelah habis belajar Nana main game. Itu udah rasa cukup apa belum? Sebenarnya kayak cukup nggak cukup sih Bu, soalnya saya tuh kayak belajar tuh cuma karena takut dimarahin sama ibu saya. Kalau saya nggak belajar saya pasti dimarahin, jadi saya belajar walaupun materinya itu kadang nggak masuk di otak gitu Bu. Nah, sekarang kita sepakatin dulu ya. Tadi Nana katakan Nana mau belajar dari jam 6 sampai jam 8. Apakah Nana setuju? Setuju Bu, Nah, karena itu oke. jamnya kayak efektif sih Bu. Oke, dari tadi yang sudah kita perbincangkan itu sebenarnya rencana sangat baik untuk Nana. Nah, sekarang mari kita tulis jadwal aktivitas Nana secara rinci.
Setelah selesai, kita akan membuat kontrak perilaku untuk memastikan komitmen Nana terhadap jadwal yang telah Nana buat. Di sini Ibu sudah menyediakan satu kertas. Nanti Nana akan menulis aktivitas Nana. Jadi saya menulis jadwal saya ya Bu, Ya. dari pagi sampai sore gitu. Bisa dipahami sih Ya, Bu. tujuan jadwal ini sehingga Nana bisa mengatur, memanajemen waktu Nana dengan baik, sehingga Nana bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama Ibu Sinta ataupun guru lainnya. Apakah Nana paham? Paham Bu. Oke, ini Nana bisa tuliskan di sini ya. Baik Bu. Nah, Ibu kasih waktunya 5 menit. Baik Bu. Seperti ini ya Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjutkan, Nana? Bisa Bu. Kalau ada kesulitan, Nana bisa sampaikan ke Ibu ya. Iya Bu, nanti saya akan bertanya Bu. Apakah aman, Nana? Aman Bu, tapi saya belum selesai Bu. Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Kalau Nana udah selesai untuk menulis, Nana bisa langsung kasih ke Ibu ya, biar nanti Ibu akan bacakan. Waktunya masih 4 menit kan Bu? Lagi 1 menit, nak. Oh iya. Ya, bisa diselesaikan ya, Nam. Oke. Udah Apakah selesai, sudah? Bu? Oke, baik. Di sini Nana menulis kalau Nana akan belajar dari jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, setelah itu diikuti dengan waktu bermain game. Apakah ada hal lain yang ingin Nana masukkan ke dalam jadwal ini? Seperti mungkin waktu istirahat Nana gitu. Saya tuh ingin menyisihkan waktu Bu, kayak untuk istirahat Bu. Tapi setelah belajar saya kadang kayak butuh waktu sejenak gitulah Bu, untuk meredakan rasa lelah saya. Jadi saya biasanya main game Bu. Oke, Ibu mau tanya dulu, apa keinginan Nana? Kan Nana ingin belajar dari jam 6 sampai jam 8. Setelah itu Nana ingin bermain game. Nah, tadi ada tambahan juga kalau kita
ada waktu istirahatnya begitu. Apakah menurut Nana keinginan-keinginan Nana ini realitas dengan Nana? Terdengar cukup menarik sih Bu. Saya suka ide itu, kayak dengan kayak saya belajar terus saya istirahat, itu kayak lebih kayak mungkin tugas-tugas saya jadi lebih bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya Bu. Mungkin dengan jadwal ini Nana merasa ada hal yang mengganggu nggak? Enggak sih Bu, cuma kadang kayak itu Bu, beberapa kali ya cuma di hari-hari tertentu sih Bu, nggak tiap hari. Itu tuh kayak teman kelas tuh pada ngajak nongkrong gitu Bu, sedangkan kayak kalau nongkrong tuh ya enggak ngapa-ngapain Bu, cuma kayak apa ya, ngobrol bicara biasa gitu Bu, nggak ada kegiatan kayak mengerjakan tugas atau yang lain. Jadi kayak saya rasanya itu tuh malah kayak buang-buang waktu saya dan uang saya sih Bu. Oke. Ibu sangat paham dengan apa yang Nana rasakan. Tadi di jadwal Nana, keinginan Nana mau belajar dari jam 6 sampai jam 8. Setelah itu Nana akan bermain game. Di sini kita tambahkan lagi ya Nana terkait waktu istirahat antara sesi belajar Nana. Nah, bagaimana jika kita memberikan waktu istirahat selama 30 menit setelah Nana belajar sebelum Nana bermain game? Nah, ini akan membantu Nana untuk memulihkan energi Nana. Itu terdengar cukup menarik sih Bu. Saya juga ingin waktu istirahat itu dan saya juga membutuhkan hal itu. Saya ingin mencoba Bu. Oke, jadi setelah Nana belajar dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, Nana akan istirahat selama 30 menit ya Nana. Setelah itu Nana akan bermain game. Menurut Ibu bagus sih sekarang. Nah, mari kita buat kontrak perilaku. Nah, dalam kontrak ini Nana akan berkomitmen untuk mengikuti jadwal yang telah Nana dan Ibu buat sekarang ini. Terdengarnya cukup menarik sih Bu. Saya setuju ingin mengikuti kontrak ini. Terus saya kayak ingin mencoba gitulah Bu, supaya kayak jadwal saya menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita akan menulis kontrak ini. Nah, setelah menyelesaikan tugas, kamu akan mendapatkan reward yang akan Ibu berikan. Apakah kamu sudah memikirkan reward apa yang ingin kamu dapatkan sebagai motivasi ke depannya? Apa ya Bu? Tapi kelihatannya waktu tambahan untuk bermain game itu cukup menarik sih Bu untuk saya. Terus itu salah satu motivasi saya juga sih Bu untuk mengerjakan tugas. Itu pilihan yang bagus. Nah, sekarang mari kita tanda tangani kontrak ini. Nah, ini sebagai bentuk komitmen untuk mengikuti jadwal yang tadi yang Nana tuliskan itu loh. Itu kita akan menandatangani. Oke. Nana boleh tanda tangannya bagian sini ya. Sini ya Bu. Sudah Bu. Oke. Saya berjanji Bu supaya kedepannya saya bisa lebih menaati dan mengikuti jadwal ini dan menyelesaikan semua tugas saya. Ibu sangat senang dengan semangat Nana ini. Jadi Ibu mau tanya sih, dengan jadwal yang kita buat ini, apakah dukungan orang tua kamu di rumah? Apakah orang tua kamu tuh mengetahui tentang tugas-tugas kamu yang sangat menumpuk ini? Sebenarnya orang tua saya itu tidak tahu sih Bu kalau tugas-tugas saya itu menumpuk. Karena orang tua saya itu sibuk bekerja Bu. Saya juga kayak di rumah itu ketemunya cuma pas sore, pas mereka udah pulang kerja gitu. Berarti kalau di rumah mungkin adakah orang atau
saudara, bibi, atau apapun itu yang mungkin bisa mengingatkan Nana untuk melaksanakan jadwal-jadwal yang sudah kita buatkan ini? Ada sih Bu, saya ada kakak soalnya. Oh, berarti nanti kakak yang akan mengingatkan Nana ya. Nah, Nana jangan lupa sampaikan jadwal yang telah kita sepakati ini sehingga ada dukungan dari keluarga Nana. Ya Bu, terima kasih ya Bu, saya jadi sangat termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Baik, bagus. Ibu mau sampaikan kepada Nana. Nah, ini sebenarnya merupakan langkah yang sangat baik untuk Nana. Nah, jika Nana merasa kesulitan dalam menjalankan kontrak yang telah kita buatkan ini, Nana gak usah segan ya untuk datang ke ibu, datang aja ke ibu, sehingga Nana dan ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Nana hadapi ini. Setelah apa yang tadi kita perbincangkan, ibu sudah sampaikan, Nana tuh jangan ragu untuk menghubungi ibu lagi. Kita bisa membahasnya bersama dan mencari mungkin solusi yang lebih tepat terkait permasalahan yang Nana hadapi ini. Terima kasih ya Bu, saya jadi kayak merasa lega, terus kayak menemukan jalan masalah dari apa yang saya hadapi ini sih Bu. Terus saya kayak pengen mencoba untuk mencoba berusaha gitulah Bu, untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke Nana, ibu senang mendengarnya. Mari kita lihat progresmu di pertemuan kita berikutnya. Apakah ada yang ingin Nana sampaikan? Nggak ada lagi sih Bu, udah jelas dari seluruh sesi kita hari ini. Di sini ibu mau tanya, kira-kira pelajaran penting apa yang Nana dapatkan setelah kita melakukan layanan konseling ini? Apa ya Bu, mungkin kayak pelajaran yang saya dapat tuh saya jadi termotivasi gitu Bu, dengan adanya jadwal belajar yang sudah saya buat tadi, saya kayak bisa lebih konsisten gitu loh Bu, terhadap jam-jamnya. Kayak saya misal jam ini harus udah ini, jam ini saya harus udah belajar, jadi kayak lebih teratur gitu lah Bu. Oke, berarti Nana dengan sendirinya termotivasi untuk kedepannya Nana bisa memanajemen waktu Nana dengan baik ya? Iya Bu, benar sekali. Nana ingin memastikan bahwa Nana bisa mengikuti jadwal yang telah kita lakukan ini setelah tadi yang Nana katakan. Nah, Nana juga berharap Nana bisa disiplin dan bertanggung jawab terkait jadwal yang sudah Nana dan ibu tetapkan ini. Nah, itu sebenarnya merupakan tujuan yang sangat baik Nana. Nah, disiplin sendiri Nana tahu itu sebenarnya kunci untuk masa depan kita. Jadi Nana berkomitmen kan? Iya Bu, saya mau berkomitmen untuk kayak berubah supaya saya lebih maju Bu ke depannya. Oke, berhubung waktu juga sudah mau habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu mau simpulkan dulu hasil konseling kita pada hari ini. Jadi selama pertemuan ini Nana mengungkapkan bahwa Nana tuh merasa stres karena Nana sering dimarahi guru-guru Nana, terutama pada guru fisika, guru Sinta tadi. Sehingga akibat dari Nana dimarahi karena Nana jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Nah, di situ juga kita telah membahas penggunaan manajemen waktu yang baik untuk Nana dengan membuat jadwal belajar yang jelas, termasuk jadwal istirahat Nana, dan juga membuat jadwal aktivitas keseharian Nana dari pagi sampai malam. Nana juga tadi berkomitmen untuk mengikuti kontrak perilaku yang telah ibu berikan, di mana Nana akan mendapatkan reward. Nana mengatakan bahwa reward tambahan Nana akan ada tambahan waktu untuk bermain game. Nah, di situ Nana akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan guru-guru, baik dari mata pelajaran lain, terutama untuk mata pelajaran fisika dari Bu Sinta. Nah, Ibu sangat yakin dan sangat percaya kepada Nana kalau rencana kita ini akan baik dan akan berjalan dengan lancar.
Nah, di situ Nana akan merasa lebih teratur dan termotivasi. Ibu meminta Nana jangan lupa untuk mencatat kemajuan dan kita akan mengevaluasi di pertemuan selanjutnya. Apakah Nana cukup memahami apa yang Ibu katakan? Bisa Bu, saya bisa memahami apa yang Ibu katakan. Berarti untuk minggu depan kita ketemu lagi ya Bu? Ya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan sehingga Ibu bisa melihat progres Nana sudah sampai di mana untuk perubahan Nana selanjutnya. Kalau boleh tahu itu kita pertemuan di hari apa ya Bu? Nanti kalau hari ini kan kita di minggu pertama ya, nah kalau terhitungnya nanti kita pertemuan berikutnya di minggu kedua. Oh gitu ya Bu, terima Oke, kasih ya Nana. Bu. Ya, nanti Nana sama Ibu infokan aja, nanti kita komunikasi aja gimana baiknya untuk pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih ya Baik, Bu Nak. sudah Oke. memberikan saran. Ya. Kalau sekarang saya boleh keluar nggak Bu? Boleh ya Nana. Soalnya mau makan Bu, lapar banget. Oh ya, nah makasih ya Iya. Nana ya. Terima kasih ya, Bu. Semoga kamu berhasil untuk Iya Bu. menjalankan Amin. tugas-tugasnya itu. Oke. Terima kasih.